Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Bapak Ketua Majelis Syuro Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri MI, yang terhormat Ketua BPW PKS Jatijaya Bapak Dr. Haji Abdul Fikri Fakih MM, dan Bapak Presiden DPP PKS, yang terhormat Ketua DPW PKS Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terhormat Bapak Ahmad Kudari, para tamu undangan, baik khususnya para kader PKS, beserta Rakerwil, baik yang offline maupun online. Marilah kita tundukkan kepala dan tengadahkan tangan, seraya mengucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karenanya atas izinnya jualah kita dapat bertatap muka atau bersapa virtual dalam acara pembukaan rapat kerja wilayah DPW Partai Keadilan Sejahtera DIY pagi ini dalam suasana pandemi yang harus taat pada protokol kesehatan. Adalah suatu kehormatan bahwa saya memperoleh kesempatan untuk memberikan sambutan dalam forum ini. Kehormatan itu menjadi semakin bermakna karena momentum ini merupakan forum permusyawaratan dari sebuah partai yang berjuang untuk keadilan dan kesejahteraan. Dalam sistem demokrasi, partai politik menyandang fungsi antara lain rekrutmen, pendidikan, dan pelatihan bagi para kader yang layak untuk menduduki posisi di lembaga legislatif dan eksekutif atau kepengurusan partai dengan seleksi kandidat secara berjenjang. Jika hal ini benar-benar dijalankan, maka harapan sinkronisasi kinerja partai, fraksi, dan eksekutif yang direpresentasikan oleh pimpinan daerah yang berafiliasi dengan PKS, niscaya akan memperkuat kebijakan publik yang mengutamakan keadilan dan kesejahteraan rakyat itu. Agar mampu melaksanakan fungsi-fungsi tersebut, partai politik perlu bersifat terbuka terhadap partisipasi masyarakat. Dengan sifatnya yang inklusif itu, partai politik bisa memberikan legitimasi dan memperkuat stabilitas demokrasi. Penyandangan kembali bahwa PKS adalah partai terbuka yang inklusif, kiranya patut disambut dengan optimisme oleh khalayaknya. Dari kesan eksklusif ke pernyataan inklusif, tentu juga membawa perubahan paradigmatik. Dan perubahan ini bukanlah hal mudah untuk memperoleh kepercayaan jika dalam politik praktis tidak mencerminkan apa yang dipersepsi publik. Karena partai politik dalam bayangan awam adalah representasi kepentingan kelompok tertentu dalam masyarakat sendiri. Tetapi jika PKS bisa menjembatani masyarakat dengan platform politiknya,
bisa jadi akan menarik minat anak-anak muda yang dilambangkan oleh warna orange dalam logo barunya. Setidaknya untuk mengapresiasinya. Dalam hal ini, program, tindakan, dan wacana kader-kadernya, serta positioning partai diharapkan mampu mengakomodasi dinamika dan dialektika masyarakat dalam ragam kepentingannya. Guna memperkuat hubungan dengan masyarakat itu, partai politik perlu mengenali komposisi sosial anggota dan konstituennya. Maka pertanyaan yang muncul untuk setiap partai adalah, apakah partai dapat menarik perhatian dan dukungan dari berbagai latar belakang sosial atau hanya dari kelompok sosial tertentu? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, partai politik membutuhkan informasi yang lengkap mengenai anggota, pendukung, dan pemilihnya. Mengetahui komposisi sosial sebuah partai merupakan informasi yang sangat penting kalau ingin memahami hubungan dengan masyarakat dan meraih kepercayaannya. Ketua Majelis Syuro dan segenap peserta Rakerwil yang saya hormati dan dirahmati Allah. Rakerwil ini adalah sebuah forum dan media yang tepat guna menjawab berbagai pertanyaan itu, di mana rekomendasinya ditunggu-tunggu masyarakat, karena merupakan pernyataan politik PKS terhadap isu-isu bangsa yang krusial dalam bersiap diri menyongsong momentum pemilu 2024 mendatang. Seperti yang umum dikenali masyarakat, PKS adalah mitra pemerintah yang mengedepankan oposisi kritis dan mengidentifikasi diri sebagai rumah golongan putih. Sebagaimana dilambangkan dalam logonya yang berwarna putih, guna menegaskan karakter bersih, suci, tulus, ikhlas, dan mulia, serta perlu menjadi catatan penting telah menyatukan diri dengan Pancasila. Hal ini membawa konsekuensi bahwa Pancasila sebuah ideologi terbuka yang memungkinkan tumbuhnya nilai-nilai baru harus terus-menerus disegarkan oleh PKS agar menjadi living ideology yang dalam sebuah tubuh partai. Dalam arti menjadikan Pancasila sebagai filosofi bangsa yang hidup membumi dengan pernyataan berkelanjutan dalam memberikan makna baru melalui penafsiran kritis sesuai zamannya. Dengan landasan Pancasila itu pula, maka usaha PKS memperoleh rasa persatuan kesatuan bangsa, memperoleh landasan spiritual, moral, dan etik yang bersumber pada rahmatan lil alamin. Dalam faham kebangsaan, PKS wajib menentang segala macam bentuk eksploitasi dan penindasan oleh satu golongan terhadap golongan lain dan oleh penguasa terhadap rakyatnya, bahkan oleh elit partai terhadap anggotanya sendiri. Sebab sila kemanusiaan yang adil dan beradab mengajarkan untuk menghormati harkat dan martabat manusia dan menjamin hak-hak asasinya. Pancasila juga menentang dominasi dan diskriminasi sosial, baik oleh alasan perbedaan suku, asal-usul maupun agama. Karena itu, kader-kader PKS hendaknya tidak bersikap partisan, apalagi intoleran,
tetapi merangkul semuanya, sebagaimana tekadnya sebuah partai terbuka. Sehingga PKS benar-benar bisa menjadi rumah demokrasi yang nyaman bagi para aktivis pro-demokrasi dari berbagai kelompok sosial, agama, etnis, dan golongan. Sila Persatuan Indonesia memberikan tempat pada kemajemukan dan sama sekali tidak boleh menghilangkan perbedaan alamiah dan keragaman budaya etnik bangsa kita yang juga berakar pada asas kedaulatan rakyat. Kebijakan dalam musyawaratan perwakilan mendambakan terwujudnya masyarakat yang demokratis dan oleh karenanya PKS juga merupakan gerakan massa yang demokratis. Kecenderungan munculnya tirani mayoritas melalui aksi massa dan penyesatan opini hendaknya tidak terjadi di kalangan PKS karena akan merusak sendi-sendi persatuan kesatuan bangsa. Jiwa semangat Pancasila yang digelorakan oleh para pendiri bangsa itu hendaknya juga ikut dikembangkan oleh segenap kader PKS guna menegakkan NKRI. Dengan visi seperti itulah, pemerintah daerah DIY turut menyambut baik Rakerwil DPW PKS DIY tahun 2021 ini. Dengan harapan semoga bukan sekedar formalitas untuk tebar pesona, tetapi setelah ini akan ditindaklanjuti dengan program dan kegiatan tebar kinerja di tengah-tengah konstituen dan seluruh rakyat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan melimpahkan berkah rahmat-Nya agar keberadaan PKS bisa memberikan kontribusi bermakna bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Selamat berakerwil. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.